Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Will, salah satu instruktur kalian di XM. Nah teman-teman, pernah nggak sih kita melihat mata uang digital ya, baik itu di website kita tahu list-list apa saja, top 10, top 100 koin-koin dan token yang bagus di market itu seperti apa. Kalian bisa cek sendiri ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang mata uang Bitcoin, kita juga pernah bahas. Yang kedua adalah Ethereum. Nah, teman-teman, Ethereum. Kalau teman-teman tahu namanya Ethereum, mereka menjadi salah satu top 2 mata uang digital. Kita tahu bahwa pendiri Ethereum adalah Vitalik, itu tahun 2014, saya masih ingat juga, itu di awal saya pertama kali mengenal kripto dan saya membeli Bitcoin ya. Beliau adalah pendiri Ethereum dan sampai sekarang mereka mempunyai komunitas yang sangat-sangat besar. Dan di tahun lalu itu kalau kita tahu namanya ada namanya sebuah komunitas mendirikan sebuah token namanya Shiba Inu. Ya, Shiba Inu itu juga happening banget. Jadi buat teman-teman untuk aware, kalian bisa cek sendiri dan pelajari sendiri apa itu Shiba Inu. Itu karena hype-nya momentum di sebuah industri cryptocurrency. Jadi begitu banyak momen-momen yang harus kita pelajari. Nah, balik lagi kepada Ethereum. Jadi jadi Ethereum ini mereka punya teknologi tersendiri juga ya. Jadi kita di Ethereum bisa membuat token-token sendiri ya, yang biasa dikenal sebagai ICO. Bagaimana sebuah perusahaan yang ingin menggunakan blockchain teknologi dan mereka ingin membuat satu perusahaan di mana mereka bisa namanya pengumpulan dana, ataupun mereka punya bisnis lain yang lain-lainnya ya. Bahkan sebuah ekosistem dalam sebuah perusahaan. Jadi mereka bisa benar-benar bisa mensupport sebuah blockchain teknologi ini seperti apa. Ya, kita lihat begitu banyak perusahaan-perusahaan yang membangun sebuah perusahaan di mana mereka bisa saling support di dunia industri tersebut ya. Makanya mereka akan menciptakan namanya koin sendiri. Misalnya kita bisa lihat bagaimana Shiba Inu dibuat untuk komunitas sendiri ya, bagaimana kita melihat token-token lainnya, bagaimana kita melihat bagaimana sebuah perusahaan ini bisa mensupport bagaimana koin ini menjadi sebuah security token ya, menjadi sebuah token macam-macam ya, macam-macam saya nggak bisa sebut karena di dunia cryptocurrency sangat-sangat luas. Jadi kalau kita benar-benar percaya dengan sebuah perusahaan dan apa isi lining bisnisnya seperti apa dan ekosistem seperti apa, kalian percaya bahwa ini bakal bisa besar ke depan, kita bisa invest ya, bahkan bisa membeli token tersebut untuk kita menjadikan sebuah aset ya, bahkan bisa dijadikan sebagai investment. Dari cerita Ethereum tersebut kita bisa mempelajari bahwa perkembangan dunia cryptocurrency ini, ketika kita punya ekosistem yang sangat kuat dan bisa mensupport dalam di dunia cryptocurrency, benar-benar akan sangat-sangat edukatif sekali untuk kita melihat bagaimana perkembangan dunia cryptocurrency ke depan. Dan kalian mungkin bisa melihat opportunity yang bisa kalian dapatkan di dunia cryptocurrency. Dan dunia cryptocurrency sebenarnya sangat-sangat luas, bukan hanya sekedar Bitcoin, bukan hanya sekedar uang digital, bukan hanya sekedar dengan token-token, tapi behind the technology itu sangat-sangat luas. Semua teman-teman bisa mempelajari dan bisa melakukan riset sendiri dan benar-benar bisa mencari opportunity dan bisa saling men-share informasi dalam komunitas maupun pada lingkaran teman-teman kalian. Itu saja sekedar informasi tentang Ethereum. Semoga teman-teman bisa mempelajari dan benar-benar melakukan research, dan teman-teman bisa saling informasi. Jika teman-teman ada komentar ataupun ada pengetahuan, boleh komen di bawah dan kita bisa saling diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe semua sosial media di XM. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.